Ibu. Ibu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah Bu, baik. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Alika Fitonia. Hadir Bu. Amatia Andina. Ya Bu. Anida Hera Tunisa. Ada Bu. Tria Murti. Saya Bu. Eka Novitasari. Hadir. Udah. Baik, kita langsung saja untuk mulai pelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Di rumah kalian pasti terdapat kipas angin, betul? Ya ada Bu. Jika kalian perhatikan, yang menyebabkan angin itu muncul adalah ketika baling-baling itu berputar. Ya Bu. Nah, apakah kalian mengetahui bagaimana baling-baling dalam kipas angin itu bisa berputar? Karena adanya listrik Bu. Ya, betul. Tapi di sini kita akan belajar tentang bagaimana aliran listrik tersebut bisa menggerakkan baling-baling kipas angin. Kalian perlu mengetahui bahwa kipas angin tersebut menerapkan salah satu prinsip fisika, yaitu salah satu gaya dalam fisika yang bernama gaya Lorentz. Jadi di sini kita akan membahasnya. Gaya Lorentz. Beberapa ratus tahun yang lalu ada seorang ilmuwan fisika yang bergerak di bidang fisika kuantum bernama Henry Anton Lorentz. Beliau ini meneliti sebuah penghantar berarus di dalam sebuah medan magnet, yang mana beliau mendapatkan sebuah gaya yang sekarang kita kenal dengan nama gaya Lorentz. Jadi nama gaya ini diambil dari nama terakhir dari nama ilmuwan tersebut. Apa sih gaya Lorentz itu? Jadi gaya Lorentz itu merupakan perpaduan antara gaya elektrik dan gaya magnetik. Gaya elektrik itu sendiri merupakan gaya yang dialami objek bermuatan listrik, dan sedangkan gaya magnetik ini merupakan gaya yang dialami objek yang berada di dalam sebuah medan magnet. Ini tadi gaya elektrik, gaya yang dialami sebuah objek karena yang bermuatan listrik. Bermuatan listrik. Jadi gaya Lorentz itu merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang mengalir di dalam sebuah medan magnet. Baik, Ibu hapus terlebih dahulu sebelum kita lanjut pembahasannya. Karena gaya itu merupakan vektor, berarti gaya Lorentz ini mempunyai arah. Untuk arahnya itu sendiri bisa kita tentukan dengan kaidah tangan kanan, yang mana seperti ini. Jempol itu merupakan arus dan jari telunjuk itu medan magnetnya, dan jari ini merupakan arah gayanya. Jadi untuk menentukan arah gaya Lorentz tadi, di sini Ibu gambarkan, ini kita ibaratkan sebuah bidang. Ini medan magnetnya masuk ya, dan arusnya itu ke atas. Jadi bisa kita praktekkan. Medan magnet tadi kan jadi telunjuk. Ketika medan magnetnya masuk dan arusnya itu ke atas, maka arah gaya Lorentz-nya ke sini, ke kiri. Bisa dimengerti? Ya Bu. Baik. Kemudian jadi gaya Lorentz itu sebanding dengan arus yang mengalir dan medan magnetnya. Sedangkan untuk medan magnet dan arus yang mengalir itu saling tegak lurus. Dan untuk rumusnya itu sendiri, rumus gaya Lorentz F sama dengan I B sin theta, di mana F ini merupakan gaya Lorentz itu sendiri, I-nya itu arus, B-nya itu medan magnet, dan sin theta.
Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah penerapan dari gaya Lorentz itu sendiri. Ada beberapa penerapan pada gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu motor listrik. Motor listrik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan penerapan gaya Lorentz, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait rumus dan konsep dari gaya Lorentz itu sendiri? Tidak, Bu. Baik, Ibu lanjutkan. Motor listrik itu sendiri merupakan suatu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Jadi dan motor listrik itu sendiri banyak digunakan di dalam beberapa barang elektronik, salah satunya kipas angin yang kita bahas pada awal pembelajaran tadi, yang dimana jadi di dalam kipas angin itu terdapat motor listrik. Motor listrik ini yang menyebabkan baling-baling kipas angin itu bergerak karena di dalam motor listrik ini terdapat medan magnet, yang dimana di dalam medan magnet itu terdapat kumparan yang dialiri listrik. Jadi timbullah sebuah gaya tak lain yaitu gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz inilah yang menyebabkan gerakan pada baling-baling kipas angin tersebut. Sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Baik, Ibu lanjutkan. Jadi Ibu pertegas kembali bahwa motor listrik yang terdapat dalam kipas angin itu kan terdapat kumparannya itu di dalam medan magnet itu kan dialiri listrik, kemudian itulah yang menyebabkan sebuah gerakan. Gerakan itu yang menyebabkan baling-baling kipas angin itu berputar. Jadi motor listrik ini merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorentz tersebut. Untuk lebih lanjutnya itu, Ibu nanti mengirimkan kalian link video YouTube di mana mereka itu melakukan sebuah percobaan. Percobaannya itu mereka menggunakan magnet, baterai, dan kawat berarus. Dan magnetnya itu diletakkan di kutub negatif baterai, dan kawat berarusnya itu diletakkan di kutub positif baterai. Jadi kawat berarus tersebut akan berputar. Kenapa demikian? Karena kawat berarus itu mengalami gaya Lorentz. Jadi kan gaya Lorentz tadi kan ketika kawat berarus itu tuh di dalam medan magnet dialiri arus listrik, maka kawat tersebut mengalami gaya Lorentz. Nah, jadi kenapa demikian juga? Karena magnet ini kan menghasilkan sebuah medan magnet, dan baterai itu sendiri menghasilkan arus listrik. Dan apakah jika kalian bertanya apakah ada pengaruh antara medan magnet dan baterai ini? Iya, ternyata ada pengaruh. Jadi semakin kuat medan magnetnya ataupun semakin besar arus listrik yang mengalir, maka gaya Lorentz yang ditimbulkan itu akan semakin kuat putarannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sampai situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ibu simpulkan lagi bahwa jadi gaya Lorentz merupakan gaya yang terjadi anti muatan listrik yang terdapat dalam medan magnet, dan untuk rumusnya itu F sama dengan I B sin theta, dan untuk arah dari gaya Lorentz itu sendiri ditentukan dengan kaidah tangan kanan, dan penerapannya itu banyak, tetapi kita tadi hanya membahas satu saja, yaitu pada motor listrik. Jadi sudah terjawab ya bagaimana energi listrik itu bisa menggerakkan baling-baling kipas angin karena ada prinsip dari gaya Lorentz itu tersebut. Baiklah, untuk memperdalam ilmu kalian, Ibu nanti akan menyuruh kalian mengerjakan soal-soal. Ibu akan kirim soal dan kalian kerjakan. Kalian belajar di rumah dan kerjakan soal-soal tersebut dengan benar. Baik, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Selamat siang anak-anak.
Ya Bu, makasih Bu.